Salam, salam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di tahun 2020, ketika corona mulai melanda dunia bahkan negara kita, maka untuk mencegah agar virus corona tidak semakin menyebar, Indonesia menetapkan waktu itu sebagai tahun new normal. Artinya masyarakat dihimbau, diperintahkan untuk melakukan yang namanya kebiasaan-kebiasaan baru. Pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya sebagai kenormalan yang baru, dan itu terus berlangsung sampai dengan saat ini. Demi menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Nah, di tahun 2022 ini, Gereja Bethel Indonesia secara sinodal juga menetapkan atau tema tahun 2022 juga sebagai tahun kesehatan rohani. Dan Gereja Bethel Indonesia di Jalan Gatot Subroto yang dipimpin oleh hambanya yang luar biasa, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo menetapkan tahun 2022 sebagai tahun New Paradigm, sebagai tahun paradigma yang baru. Kesehatan rohani, paradigma yang baru, saya percaya itu adalah kerinduan setiap umat Tuhan. Kerinduan setiap pemimpin rohani. New Paradigm, saya percaya berbicara mengenai paradigma Tuhan sendiri, berbicara mengenai paradigma yang selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi bicara masalah kesehatan rohani, New Paradigm, itu harus dimulai dari para pemimpin terlebih dahulu. Jadi kalau pemimpinnya sehat, saya percaya orang yang dipimpinnya pun akan cenderung untuk menjadi sehat. Demikian juga dengan paradigma yang baru, itu harus dimulai dari para pemimpin rohaninya terlebih dahulu. Nah, untuk menjadi sehat dan untuk memiliki paradigma Tuhan sendiri, maka hari ini ada dua hal yang paling dibutuhkan oleh para pemimpin rohani. Ingat, untuk sehat secara rohani, untuk memiliki paradigma yang baru, itu harus dimulai dari yang di atas. Harus dimulai dari para pemimpin terlebih dahulu. Dan untuk mendapatkan kesehatan rohani, untuk mendapatkan new paradigm tadi, maka saudara sekalian, hari ini ada dua hal. Ada dua hal yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kesehatan dan mendapatkan paradigma yang baru. Hal yang pertama yang paling dibutuhkan oleh pemimpin rohani, saudara sekalian, memang ada banyak hal yang dibutuhkan. Tetapi menurut saya ada dua hal ini yang paling dibutuhkan di zaman akhir ini, saudara sekalian. Apa ya yang pertama yang paling dibutuhkan oleh pemimpin rohani sehingga sehat rohaninya dan terus memiliki paradigma yang baru? Yang pertama yang paling dibutuhkan adalah teguran dan nasihat firman Tuhan. Yang pertama yang paling dibutuhkan seorang pemimpin rohani adalah teguran dan nasihat firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada kecenderungan ketika seorang sudah menjadi pemimpin, apalagi pemimpin yang besar, banyak sekali pengikutnya, ada kecenderungan bahwa orang tersebut menjadi orang yang merasa paling. Orang merasa paling, saudara. Yang pertama mungkin paling diurapi. Yang kedua mungkin paling dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga mungkin paling benar, saudara sekalian. Nah, kalau orang sudah merasa paling, apalagi itu adalah seorang hamba Tuhan, maka sebenarnya ini adalah sesuatu yang merupakan kejatuhan yang paling dalam. Karena paling itu hanyalah milik Tuhan, saudara sekalian. Bukan milik hamba Tuhan. Oleh sebab itu, hal yang pertama yang paling dibutuhkan oleh seorang pemimpin rohani adalah apa? Teguran firman Tuhan. Ingat, teguran dan nasihat firman Tuhan. Saudara sekalian, soalnya kalau sampai seorang pemimpin rohani itu salah,
mungkin salah dalam hal moral, apalagi dalam hal doktrinal, saudara sekalian, itu akan sangat membawa pengaruh yang buruk. Bukan saja 1, 2, 3 umat Tuhan, tetapi akan membawa pengaruh yang luar biasa kepada banyak sekali orang. Kalau doktrinnya salah, akan membawa penyesatan. Dan zaman ini, saudara sekalian, di zaman atau di akhir zaman ini, di era Pentakosta yang ketiga ini, saudara sekalian, ingat, salah satu hal yang akan bermunculan dan sudah bermunculan adalah hal-hal yang palsu. Ada nabi palsu, ada rasul palsu, ada gembala palsu, ada penginjil palsu, ada guru palsu. Oleh sebab itu, agar terhindar dari segala yang namanya palsu, dibutuhkan yang namanya teguran dan nasihat firman Tuhan. Saya akan bacakan dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Timotius, saudara sekalian. Saya akan baca demikian firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini berbicara mengenai Alkitab, baik PL maupun PB. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, berbicara mengenai teguran, untuk memperbaiki kelakuan, untuk membuat orang yang kelakuannya tidak benar menjadi benar, kelakuannya menyimpang dari firman kembali menjadi lurus, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara sekalian, hal yang pertama yang paling dibutuhkan oleh seorang pemimpin rohani agar sehat rohani, agar memiliki paradigma Tuhan, yang pertama adalah dibutuhkan teguran dan nasihat firman Tuhan. Garis bawahi firman Tuhan. Jadi tegurannya adalah teguran firman Tuhan, nasihatnya adalah nasihat firman Tuhan. Bukan nasihat dari dunia ini, bukan nasihat oleh karena dari pribadi, tapi betul-betul teguran dan nasihat firman Tuhan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya setiap pemimpin rohani, saudara sekalian, harus banyak membaca, merenungkan, menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Kecenderungan para pengkhotbah atau para pemimpin rohani adalah, saudara sekalian, banyak membaca, merenungkan firman Tuhan, bukan untuk menegur diri sendiri, bukan untuk menasihati diri sendiri, tapi ada banyak kecenderungan dari hamba Tuhan ketika membaca firman, merenungkan firman, tujuannya adalah untuk menegur orang lain, untuk menasihati orang lain. Tetapi kalau kita mau sehat secara rohani, kalau kita mau memiliki paradigma yang baru, saudara sekalian, ketika kita membaca, merenungkan, itu adalah yang terutama dan pertama. Itu adalah untuk menegur diri kita sendiri, untuk menasehati diri kita sendiri. Ketika kita dapat nasihat, ketika kita dapat teguran, maka teguran dan nasihat itu baru kita bisa berikan kepada orang lain. Jadi saudara sekalian, ingat, hal yang pertama yang paling dibutuhkan seorang hamba Tuhan adalah apa? Seorang pemimpin rohani, teguran dan nasihat firman Tuhan. Ingat, teguran dan nasihat firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai seorang pemimpin rohani merasa paling, saudara ya. Tapi biarlah paling itu hanya milik Tuhan saja. Dialah yang paling berkuasa, dialah yang paling kudus, dialah yang paling benar, dialah segala yang paling. Tapi sebaliknya kita bukan yang paling, tapi sebaliknya setiap kita adalah manusia-manusia yang lemah, saudara. Hanya karena kasih karunia saja kita boleh dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Itu yang pertama. Hal yang kedua, hal yang paling dibutuhkan oleh seorang pemimpin rohani agar sehat rohani, agar memiliki paradigma yang baru. Hal yang kedua adalah apa yang dibutuhkan? Dibutuhkan doa dari umatnya. Dibutuhkan doa dari orang-orang yang dipimpin. Paradigma yang lama, saudara, sebagai pemimpin rohani banyak mendoakan orang yang dipimpin. Gembala mendoakan umatnya. Tetapi di dalam paradigma yang baru, justru kita para pemimpin yang membutuhkan doa dari orang-orang yang kita pimpin, saudara sekalian. Kenapa kita butuh doa orang yang dipimpin? Karena di antara kita dan umat yang kita pimpin, saudara sekalian, justru yang mendapat serangan, menjadi target iblis adalah
kita para pemimpin. Kalau ada umat yang jatuh dalam dosa, mungkin dampaknya tidak begitu luas, tidak begitu terasa. Tetapi ketika ada seorang pemimpin rohani, apalagi seorang pemimpin yang memiliki masa yang besar, ketika dia jatuh dalam dosa, itu dampaknya luar biasa. Oleh sebab itu, hal yang paling dibutuhkan sebenarnya dari semua orang yang perlu didoakan adalah para pemimpin rohani. Dan itulah yang terus saudara sekalian yang dirindukan oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Dia adalah rasul yang dalam tanda petik orang yang paling boleh dikata dipakai Tuhan, saudara. Sebagian besar Alkitab Perjanjian Baru Tuhan pakai Paulus untuk menulisnya. Dan dia adalah pribadi yang luar biasa. Kalau kita melihat, tetapi apa yang dikatakan Paulus, dia banyak mengatakan berdoalah untuk kami, berdoalah untuk aku, saudara. Contohnya saya akan bacakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama. Di situ dikatakan Paulus mengatakan, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Berdoalah untuk kami, kata Rasul Paulus. Kemudian juga di dalam Ibrani 13 ayat 18, penulis Ibrani mengatakan, saudara, ini orang sudah dipakai Tuhan untuk menulis kitab suci, yaitu kitab Ibrani. Dia pun masih membutuhkan doa dari umatnya, dan dia mengatakan, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Jadi saudara sekalian, dua hal yang paling dibutuhkan oleh seorang pemimpin rohani agar memiliki kesehatan rohani, memiliki new paradigma yang baru. Yang pertama adalah teguran dan nasihat firman Tuhan. Yang kedua adalah butuh doa dari umat Tuhan. Butuh doa termasuk dari orang-orang yang dipimpinnya. Jangan malu kita minta didoakan dari orang yang kita pimpin. Jangan malu kita minta didoakan dari jemaat yang Tuhan percayakan pada kita. Jadi saudara sekalian, itu dua hal yang teramat sangat penting agar kita boleh tetap memiliki kesehatan rohani. Semakin kita dapat nasihat, semakin kita akan menjadi bijaksana. Orang yang sudah bijaksana dapat nasihat akan lebih bijaksana. Orang yang sudah pintar dapat nasihat akan lebih pintar. Orang yang sudah diurapi Tuhan dapat nasihat akan lebih mendapat pengurapan lebih lagi. Dan biarlah kebenaran hari ini saudara sekalian boleh menjadi perenungan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin.